Sebuah jembatan gantung sepanjang sekitar 54 meter menjadi penghubung dua dusun di Desa Parja Lihotan, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ambruk dihantam banjir bandang yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Hingga kini warga dua dusun, Dusun 6 dan Dusun 7 yang berpenduduk 84 kepala keluarga harus menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu rakit untuk sampai ke pusat Kecamatan Pinang Sori. Dua perahu rakit dibuat oleh pihak kecamatan dan kepolisian setempat untuk mengangkut warga menyeberang ke pusat kecamatan, berbelanja kebutuhan pokok dan memudahkan distribusi bantuan ke kedua dusun tersebut. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan agar aktivitas mereka pulih kembali. Ya, lalu bagaimana proses pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara? Kita bergabung dengan rekan Haidar Faisal yang berada di Tapanuli Tengah. Selamat siang Faisal. Faisal, bagaimana upaya pemulihan pasca bencana? Apakah kemudian distribusi bantuan untuk warga pengungsi masih berlangsung? Ya baik, Ferdi dan juga pemirsa, proses pemulihan pasca bencana memang masih terus diupayakan. Distribusi bantuan masih terus dilakukan di berbagai posko pengungsian, termasuk di tempat kami menggambarkan saat ini di Gor Pandan, Tapanuli Tengah. Adapun memang hingga saat ini di Tapanuli Tengah sendiri, Ferdi, informasinya setidaknya sejumlah titik ini masih terputus dan sulit terjangkau. Lalu juga 37 warga masih dinyatakan hilang dan ribuan lainnya masih mengungsi. Statusnya pun masih tanggap darurat hingga per hari ini. Tapi informasinya per Januari, Ferdi, akan beralih ke masa transisi pemulihan pasca bencana. Lalu bagaimana nasib warga ke depan dan juga apa sebetulnya langkah strategis pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat pemulihan pasca bencana? Kami tidak akan menjawab sendiri, melainkan sudah bergabung bersama kami di sini ada Bupati dari Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Pak Masinton, terima kasih sudah bergabung dengan TV One. Izin bertanya Pak, 4.000-an warga masih mengungsi. Hari ini status tanggap darurat sudah harusnya berakhir. Apakah dilanjutkan lagi ke tahap berikutnya ataupun sudah akan beralih ke masa transisi pemulihan pasca bencana, Pak Masinton? Ya, perpanjangan masa tanggap darurat kedua, ya itu kami perpanjang selama seminggu sejak tanggal 23 hingga tanggal 30 ini. Nanti kami sore akan melakukan rapat dengan Forkopimda, ya unsur TNI, Polri, Basarnas dan juga dengan BNPB. Nah, kami akan menentukan nanti hasil kajian selama seminggu ini dan kebutuhan ke depan itu apa saja, sehingga nanti kami bisa menentukan status. Apakah kami masih memperpanjang status tanggap darurat seminggu ke depan, atau kami pada fase darurat transisi menuju rehab rekonstruksi nanti. Nah, tentu nanti kami akan putuskan. Nah, namun perlu kami sampaikan bahwa kondisi seperti yang Bung lihat hari ini juga curah hujan masih terjadi, ya, dan sangat deras juga. Dan BMKG juga masih menginformasikan bahwa hujan dari akhir tahun 2025 ini sampai nanti awal Januari itu juga intensinya juga lumayan tinggi. Nah, maka tentu dari kajian itu nanti kami akan lakukan penetapan status kembali. Nah, tentu hari ini kami berfokus selain tadi pemenuhan layanan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kami berfokus dengan pembangunan huntara. Nah, karena masyarakat tidak boleh berlama-lama di tenda-tenda darurat, maka fokus kami melakukan pembangunan huntara, hunian sementara. Nah, ini sekarang ada berkisar 223 unit yang akan kami bangun dalam minggu ini. Nah, kemudian selanjutnya itu akan kami lakukan terus pembangunan huntara tadi, hunian sementara, agar masyarakat ini tidak berlama-lama dia di tenda-tenda darurat maupun di tempat-tempat konsentrasi mengungsi begini, baik di aula, sekolah, tempat fasilitas ibadah maupun fasilitas lainnya. Jadi masih dikaji ya Pak ya? Adapun berarti nanti untuk para pengungsi yang masih di posko pengungsian masih bisa untuk terus bermalam di posko pengungsian, Pak? Iya, sampai nanti kami selesaikan pembangunan hunian sementara. Insya Allah dalam minggu ini sudah ada yang bisa selesai, dan nanti yang selesai kami akan bawa masyarakat ke sana untuk menghuni di hunian sementara tadi. Jadi sebelum itu selesai kami bangun, maka masyarakat masih tetap boleh di
mengungsi menginap di sini. Pak, tapi kan untuk hunian sementara ataupun hunian tetap jumlahnya tadi 200 ya Pak ya. Sedangkan untuk rumah yang rusak kan lebih daripada itu. Apakah itu akan mengcover semua masyarakat terdampak atau seperti apa nanti ke depannya Pak? Iya, kami akan lakukan ya prioritas yang masyarakat yang rumahnya memang rusak berat atau hilang. Kami prioritaskan di situ. Tentu hunian-hunian sementara ini kami buat untuk mengcover ya sementara. Artinya bertambah terus itu. Sementara yang kami siapkan dalam minggu ini 223 unit. Ini yang akan kami siapkan buat masyarakat yang sekarang ada di tenda-tenda darurat. Target sudah mulai bisa dihuni kapan Pak hunian sementara ini? Insya Allah minggu depan sudah bisa. Di awal Januari sudah kita upayakan bisa dihuni. Iya, agar masyarakat dari tenda darurat atau yang mengungsi begini ya, itu bisa kami satu persatu kami relokasi, kami bawa ke sana nanti. Pak Masinton tadi kami sudah hampir 1 minggu lebih di Tapoli Tengah ini dan sudah mengunjungi setidaknya 2 desa yang sulit terjangkau. Informasi terakhir ada 6 desa yang masih sulit terjangkau Pak. Apakah ada update terkini, apakah masih 6 atau sudah berapa Pak? Iya, jadi itu sungguhnya 4 desa 2 dusun. Iya, 4 desa 2 dusun dan terima kasih kemarin saya lihat TV One sudah ke sana ya. Nah, ini memang kondisi medannya yang tidak mudah. Dalam situasi normal saja, itu medannya sulit. Jadi alat berat kami pun ketika sebelum bencana itu sudah ada longsoran. Ketika alat berat kami mobilisasi 1 ke sana, sekarang itu kondisinya masih di sana tuh. Nah, jadi ini medannya yang terjal, ya, kemudian sulit dijangkau, dan kami sedang upayakan. Tadi kami koordinasi dengan camat dan kepala desa agar ya masyarakat di desa tersebut bisa turun dulu. Turun kami siapkan huntaranya, hunian sementara sambil nanti akses tersebut kita buka karena itu membutuhkan waktu. Jika masyarakat berlama-lama di sana itu supaya logistik ya tetap ada tapi juga akan terbatas gitu. Pak Masinton atas penjelasannya. Selamat beraktivitas kembali. Itulah tadi pemirsa perbincangan saya bersama dengan Masinton. Memang diharapkan ini pemulihan pasca bencana bisa segera dilakukan sehingga masyarakat yang masih mengungsi saat ini bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dari Tapoli Tengah kembali ke studio.